Kita masuk kepada ma yantafi'u bihi al-mayyit. Perkara-perkara yang berguna bagi mayit. Mungkin kemarin telah kami muqaddimahi. Dalam hal ini ada orang-orang yang tasahul, bermudah-mudahan untuk memberikan pahala kepada si mayit. Ada kelompok yang kedua tasyaddud. Jadi keras. Orang itu kalau sudah mati ya, putus semua amalannya, tidak ada yang berguna bagi orang yang sudah meninggal. Nah, ini tasyaddud. Kemudian kelompok tiga yaitu yang sesuai dengan riwayat yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga, yaitu kelompok yang kalau memang itu berguna bagi mayit ya kita akui, kita laksanakan, dan kalau itu memang tidak bermanfaat bagi si mayit ya kita tinggalkan. Pertama, doaul muslim, doa seorang muslim. Idza tawaffarat fihi syurutil qubul, kalau memang doa itu terpenuhi syarat-syarat diijabahinya doa. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah menyatakan dan Allah kisahkan dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya Allah setuju dengan ini gitu. Walladzina ja'u min ba'dihim, yaitu orang-orang yang setelah, orang-orang yang datang setelah mereka yaquluna, yaitu dengan mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami-kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah syahid di sini wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Berarti orang yang sudah meninggal didoakan, dikisahkan oleh Allah doanya seorang mukmin kepada orang-orang iman yang lain yang telah meninggal. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan ya Allah mereka-mereka itu dalam hati-hati kami ghillan, kebencian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, maha suci engkau ya Allah, engkau maha belas kasihan. Amal ahadis fahiya katsiratun jiddan, adapun hadis-hadis bahwasanya doa seorang muslim pada muslim yang lain itu banyak sekali. Wa qad sabaqa ba'daha wa ya'ti ba'daha fi ziyaratil qubur, dan sudah lewat sebagian ini doa-doa seorang muslim, dan juga nanti akan datang juga pembahasan dalam masalah ziarah kubur. Wa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum, dan doanya Nabi kepada mereka-mereka. Ini menunjukkan perkara yang disyariatkan, mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Kalau mendoakan, disyariatkan mendoakan, kok kemudian tidak berguna bagi si mayit, lah terus apa gunanya doa? Wa amarahu bidzalik, dan Nabi memerintahkan. Wa minha qauluhu ta'ala, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga hadisnya Nabi mengatakan da'watul mar'il muslim li akhi, doanya seorang muslim, nah di sini li akhihi, kepada saudaranya, yang dimaksud saudara itu saudara muslim, karena saudara itu ada saudara senasab,
Kemudian ada saudara seiman. Tapi yang dimaksud di sini li akhihil muslim bidhahril ghaib, dalam keadaan dia itu gaib dari orang yang berdoa, mustajabatun, itu akan diijabahi. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Jadi seorang muslim ketika berdoa kepada saudara muslim yang lain, itu di kepalanya orang yang berdoa itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khair, selagi seseorang itu meminta kepada saudaranya, memintakan kepada saudaranya bi khair, dengan kebaikan, qalal malak, maka malaikat yang ada di kepalanya itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengatakan amin walaka mithlu dalik. Dia diamini oleh malaikat dan malaikat menambah walaka mithlu dalik, bagimu juga seperti apa yang didoakan, apa yang kamu doakan kepada saudara-saudara kamu. Ya, misalnya dia ya Allah ampunilah dosa saudara kami, walaka mithlu dalik, berarti dosa kamu juga diampuni karena kamu mendoakan saudara kamu untuk diampuni dosanya. Walaka mithlu dalik, ini perkataan malaikat. Ya Allah, berilah kelonggaran rizki kepada saudara-saudara kami. Walaka mislu dalik, diamini oleh malaikat, amin walaka mislu dalik, bagimu juga seperti itu. Baik. Bal inna salatal janazah kulluha jalluha syahidun lidzalik. Bahkan salat jenazah itu isinya adalah doa kepada si mayit. Li'anna ghalibaha doa lil mayit, karena dalam salat itu kebanyakan doa-doanya adalah doa untuk mayit. Wa istighfarun lahu, mintakan ampunan kepada mayit, kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana telah kita bacakan, yaitu penjelasan ketika dalam sholat jenazah. Baik, ini yang pertama, yaitu apa? Doa muslim kepada muslim yang lain. Sanian, qada'u waliyul mayyit sauman nadri anhu, akan berguna, yaitu qada' waliyul mayyit, dari keluarganya mayit, sauman nadri, ketika si mayit itu hutang puasa, tapi puasanya puasa nadar. Wa fihi ahadis, seperti di sini ada beberapa hadis. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, barang siapa mati kok punya hutang puasa, maka walinya lah yang harus menyaur puasa itu. Tapi kalau puasa Ramadan enggak ya? Kalau puasa Ramadan itu hadis Aisyah dan perawi hadis Aisyah, fatwanya Aisyah adalah kalau puasa Ramadan itu adalah dengan apa? Membayar fidyah. Padahal ini hadis ini umum, man mata wa alaihi siyam, umum kan? Barang siapa yang mati kok punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, hendaklah dia puasa, yaitu walinya. Tapi ini hadis ini adalah khusus puasa nadar. Adapun Ramadan ada riwayat sendiri bahwasanya orang yang punya hutang puasa itu yaitu membayar fidyah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas, anna imra'atan raqibal bahra, ada seorang wanita yang mengarungi lautan. Fanadharat, kemudian dia bernadar. Ketika mengarungi lautan, ombaknya besar, takut akan kematiannya. Maka dia bernadar,
innallaha tabaraka wa ta'ala anjaha, kalau Allah menyelamatkan saya dari kapal ini yang digoncang oleh ombak, maka dia bernadar angtasuma syahra, saya akan berpuasa sebulan. Fa anjahallahu azza wa jal, Allah menyelamatkan kapal ini. Falam tasum, wanita itu yang bernadar tadi belum puasa hatta matat, sampai meninggal. Fajaat qarabatun laha, maka datanglah kerabatnya, imma ukhtuha atau ibnuha, entah itu saudaranya atau ibnatuha atau putrinya, ilan Nabi SAW, ke Nabi, bertanya, pada karat dzalika lahu, menyebutkan cerita dari ibunya yang meninggal masih punya hutang nazar 1 bulan nih. Hutangnya itu enggak sembarangan. Bernadar kalau saya selamat akan puasa sebulan, 30 hari. Maka saudara atau putrinya itu menceritakan kepada Nabi. Nabi mengatakan, Ara'aituki law kana 'alaiha dainun akunti taqtadihi. Bagaimana pendapatmu kalau dia misalnya punya hutang, kemudian hutang itu kamu sahur, kamu bayar, apakah bermanfaat bagi orang yang minjami? Gitu. Qalat na'am, iya. Qala, Nabi mengatakan, fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk disaur. Faqdi an ummik, maka kamu berpuasalah untuk ibumu. Faqdi an ummik. Nah ini karena puasa nadar tadi. Jadi ahli warisnya itu yang dapat warisan hutang puasa. Ya. Kalau warisan harta semua seneng ya. Tapi kalau warisan hutang puasa, ya, maka dia harus puasa. Dia yang bernadar mau puasa tapi mati, maka saudara ahli warisnya itu yang harus menyaur, harus lapar. Baik. Hadis yang ketiga masih ini. Anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu taala anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubadah itu minta fatwa kepada Nabi. Inna ummi matat, ibuku meninggal. Wa alaiha nadrun, sama yang di atas. Ada nadar bagi ibuku. Faqala aqdihi anha, apakah saya harus mengkodok untuknya? Maka dijawab Nabi, ya kodoklah. Kodoklah untuk, sahurlah untuk, atau untuk dianya. Wahadihil ahadis sarihah dalalah. Jadi hadis ini adalah terang-terangan pendalilannya. Fi masyru'iyati siyamil wali, disyariatkannya puasa dari keluarga mayit. Anil mayyit sauman nadri, yaitu puasa nadar. Illa annal hadisil awal yadullu ala itlaq, tapi hadis yang pertama itu umum, ala syai'in zaid ala dalik, terhadap sesuatu yang lebih daripada itu, wa huwa annahu yasumu anhu saumal fardi aidan, maka ada kemungkinan puasa fardu, ada kemungkinan puasa nadar. Waqad qala bihi asy-Syafi'iyah, maka berpendapat dengan ini dalam madhab Syafi'iyah, wa huwa madhab Ibnu Hazm, dan ini juga madhabnya Dhahiriyah Ibnu Hazm wa ghairihim, wa dhahaba ilal awwal al-Hanabilah, bal huwa nassul al-Imam Ahmad, faqala Abu Dawud fil Masail. Tapi ini masih berkaitan dengan puasa itu. Wallahu ta'ala alam. Intinya kalau puasa itu nadar, ya keluarganya lah yang harus mengqadha. Tapi kalau puasa itu puasa Ramadan, maka kalau punya hutang puasa Ramadan, bagaimana bentuknya punya hutang puasa Ramadan? Misalnya awal Ramadan itu puasa, tanggal 5 Ramadan sakit,
Sehingga tidak berpuasa sampai tanggal 20 misalnya. 5 sampai 20 berarti 15 hari. Tanggal 20 meninggal. 21 meninggal misalnya. Berarti dia hutang puasa 15 hari. 5-nya kan sudah puasa awalnya, kemudian sakit nggak puasa karena sakit, sudah meninggal 20 hari setelah di bulan Ramadan. Padahal awalnya sempat puasa 5 hari. Berarti yang 15 inilah hutang. Adapun yang 10 hari berikutnya, orang sudah mati, ya sudah nggak punya hutang. Sudah nggak menjumpai Ramadan lagi, sudah dikubur. Maka itu namanya hutang puasa itu kayak gitu. Lah itu kalau hutang puasa membayar fidyah, yaitu per harinya setengah sa'. Ya, nisfu sa'. Baik, kemudian yang ketiga, di antara hal-hal yang berguna bagi mayit yaitu qada'ud dain, melunasi hutangnya, menyaur hutang. Min ayyi shakhsin, tapi bukan hutang puasa, hutang harta ya. Dari siapapun, waliyan kana au ghairah. Baik itu yang termasuk wali waris, ahli warisnya, walinya ataupun orang lain. Orang lain pun ketika melunasi hutang orang yang telah meninggal itu pun berguna. Wa fihi ahadits katsirah. Ini banyak hadisnya. Dzikrul katsir minha fil mas'alah 17. Maka kalau mau kembali yaitu dalam masalah yang ke-17 di sana tentang hutang Nabi ketika mau menyolatkan jenazah. Mesti apa? Tanya punya hutang enggak, punya hutang enggak gitu. Nah, itu menunjukkan pengembalian atau sauran dari orang lain itu juga berguna bagi si mayit. Rabi'an, nah ini penting, yang keempat yaitu ma yaf'aluhu al-walad as-salih. Apa yang dilakukan oleh anak yang saleh, anil a'malis salihah, dari amalan-amalan yang saleh. Fa inna liwalidayhi mithlu ajrihi. Orang tuanya akan dapat pahala seperti anaknya. Makanya anak itu apa? Aset terbesar dalam kehidupan kita. Kita mati, dia berbuat baik, pahala kebaikan anak akan mengalir kepada kita. Makanya usahakan yaitu anak itu jadi anak yang soleh, berbuat baik sehingga kita dapat jatah bagian dari itu ketika kita sudah meninggal. Duna ayyan qusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahalanya anak. Li'annal walad min sa'yihima wa kasbihima, karena orang tua itu termasuk usaha. Jadi anak itu jadi baik karena usaha orang tua. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah menyatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Di surat An-Najm, tidaklah manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Lo ini yang berbuat ke orang tuanya dapat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat Al-Qur'an kan menunjukkan gitu. Tidaklah manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi. Nah, ini hadis ini menjelaskan sesuatu yang paling bagus yang dimakan oleh seseorang itulah dari usaha dia. Wa inna waladahu min kasbihi. Ini ada penjelasan anak itu termasuk usaha kamu. Makanya Ahlul Quran itu membantah hal ini berdasarkan ayat itu, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Di mana? Bekonang ya Pak Intarti itu Qur'aniyun nggak mau menerima hadis ini. Jadi manusia itu ya apa yang ia usahakan. Ada apa? Doa anak, bahkan amalan anak kepada orang tuanya ya enggak akan berseberangan dengan ayat ini. Ya.
Padahal hadis ini mengatakan anak itu adalah usaha kamu. Di IMHI Kartosulah ngisi kajian di situ menyampaikan hadis idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salas. Hadis Bukhari. Manusia itu kalau meninggal terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah ini hadis ditolak, dibenturkan dengan ayat ini. Akhirnya belum selesai disuruh turun. Sudah sampai sekarang nggak boleh. Bahkan sekarang dilarang nggak boleh ngisi kajian-kajian ini. Ya. Karena menolak hadis. Jadi cukup dengan Quran saja, nggak perlu hadis lagi. Wong hadis itu ceritanya orang. Wallahu musta'an. Ya. Itu di bukunya. Namanya Ingkarus Sunnah. Paham yang demikian itu namanya apa? Mengingkari sunnah, menolak hadis-hadis Nabi. Lah kalau kamu menolak hadis Nabi, kalau mau sholat gimana? Dalam Quran ada bacaan tahiyat, bacaan sujud, bacaan ruku, ada sami Allahu liman hamidah, ada mengangkat tangan, enggak ada. Makanya apa? Kalau menolak hadis lah kamu akan memahami Al-Quran dari mana? Padahal hadis itu perintah Allah juga. Atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Ya. Suruh mentaati Rasul. Padahal Rasul mencontohkan apa? Cara-cara sholat. Nah itu kan repot kalau sampai menolak hadis itu. Ini seperti ini. Inna adyab ma'akalar rajul min kasbihi. Sesuatu yang paling bagus yang dimakan oleh seseorang itu karena usahanya. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anak itu usaha orang tua. Wallahu ta'ala alam. Yang menguatkan hadis ini, anna rajulan qala inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ibuku meninggal dengan tiba-tiba dan sehingga dia tidak berwasiat. Walam tusi, tidak berwasiat. Wa adhunnuha law takallamtu tasaddaqtu fahallaha ajrun. Seandainya aku mensedekahkan hartanya ibuku, apakah saya ada pahala? Maka in tasaddaqtu anha, yaitu saya sedekahkan dengan niatan untuk ibuku, apakah ada pahala bagiku? Qala na'am fatasaddaq anha. Nabi mengatakan iya, bersedekahlah untuk ibumu yang sudah mati, yang tidak berwasiat. Jadi boleh bersedekah dengan niatan apa? Untuk orang tuanya. Jadi yang tasyadud tadi kan nggak boleh ya. Karena kan dari riwayat ini boleh kita motong kambing kemudian apa? Untuk diniatkan bapak ibu yang telah meninggal. Tapi yang nggak usah hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1000 atau pendapisan, pendapindo baru haul 1000 harinya, nggak usah pakai. Lah kalau menentukan waktu-waktu gitu, itulah yang tidak ada contohnya. Tapi kalau mensedekahkan harta, nah itu ada demi atau digunakan untuk orang yang telah meninggal atau bapaknya misalnya. Wallahu a'lam. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala anna Sa'ad ibnu Ubadah akha Bani Sa'idah tuwfiyat. Adalah Sa'ad bin Ubadah
wafat ibunya, meninggal ibunya, wa ghaib anha, waktu itu dia nggak ada. Faqala ya Rasulullah, maka dia datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, inna ummi tuwfiyat, ibuku meninggal, wa ana ghaib anha, waktu itu saya nggak ada meninggalnya ibuku itu, fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'an, apakah bermanfaat bagi ibuku ketika aku mensedekahkan sebagian hartaku untuknya? Qala na'am, iya. Qala fa inni ushiduka anna haid al-mikhraf sadaqatun alaiha. Kemudian Masya Allah, Sa'ad bin Ubadah itu bersaksi bahwasanya kebun mikhraf itu sedekah untuk ibuku. Jadi kemudian mewakafkan kebunnya untuk ibunya. Haid al-mikhraf ay al-musmir, yaitu kebun yang berbuah. Summiya bidzalik lima yakhrifu minhu aw yujna min thamarah, yang sudah siap dipanen, yaitu disedekahkan hasil panennya itu atas nama ibunya. Dalil yang keempat, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi mata, ibuku meninggal, wa taraka malan, dan meninggalkan harta, walam yusi, dan dia tidak berwasiat, ibuku enggak wasiat. Fahal yukaffir anhu ang tasaddaq anhu, apakah akan bisa menjadi penebus dosa kalau saya mensedekahkannya? Qala na'am, hadis Imam Muslim, iya, akan menjadi penebus dosanya. Baik, barangkali mungkin hadis yang masih masalah ini kita teruskan karena masih banyak hadis, dan ini banyak dinukilkan hadis karena banyak orang yang menganggap sedekah untuk mayit itu nggak boleh. Maka dengan riwayat-riwayat ini boleh, meskipun tidak berwasiat seperti yang riwayat tadi. Karena ada boleh, tapi kalau dia itu berwasiat, nggak berwasiat kok, berarti niatan dia. Nah ini tadi ada riwayat ibuku mati tanpa berwasiat, berarti apa? Boleh. Karena apa? Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Lah kalau kamu itu mensedekahkan hartamu, berarti juga itu mensedekahkan harta orang tua kamu, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin kita selesaikan hadis-hadis ini, banyak sekali nasihat, ya, kisah-kisah yang menunjukkan semakna itu pada kesempatan yang akan datang insyaallah.